Halo Pak, di video kali ini kami dari kelompok Mawar akan menjelaskan mengenai kecerdasan buatan yang dibagi menjadi beberapa bagian pembahasan. Yang pertama itu adalah definisi, yang kedua kilas sejarah, yang ketiga proses kecerdasan buatan, kemudian yang keempat mengapa harus ada kecerdasan buatan, yang kelima perbedaan komputasi, kecerdasan buatan, dan komputasi konvensional. Nama saya adalah Chandra Salim dengan NPM 17421011. Yang pertama itu adalah definisi dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu adalah bagaimana upaya kita untuk dapat membuat mesin ataupun komputer menjadi dapat membantu pekerjaan manusia, sehingga komputer tadi itu dapat melakukan pekerjaan seperti manusia, bahkan lebih baik dari manusia. Akhirnya dampak yang ditimbulkan adalah pekerjaan manusia jadi lebih sedikit dibutuhkan karena dapat mengandalkan dari mesin ataupun komputer. Jadi kecerdasan buatan itu dapat membantu pekerjaan manusia lebih cepat dan juga lebih efektif. Saya Kevin, kali ini saya akan membahas sekilas tentang sejarah kecerdasan buatan. Jadi tepatnya di tahun 1940-an, komputer hanya dijadikan sebagai alat komputasi saja. Perlu kalian tahu, komputer berasal dari kata compute, yang berarti menghitung. Jadi di tahun itu banyak sekali manusia yang menggunakan komputer sebagai alat hitung saja, mulai dari penambahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Kemudian kita loncat 10 tahun berikutnya di tahun 1950-an, di mana komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai alat komputasi saja, melainkan dapat digunakan sebagai alat pendukung keputusan bagi suatu perusahaan ataupun organisasi. Pada di tahun 1998, ada seseorang yang bernama John McCarthy. John McCarthy berasal dari Massachusetts Institute Technology atau yang bisa disingkat MIT. John McCarthy bersama kawan-kawannya menciptakan sebuah program yang nantinya program itu akan menjadi cikal bakal adanya kecerdasan buatan. Dan di tahun itu pula mereka berhasil menciptakan bahasa pemrograman yang disebut LISP, dan kepanjangannya itu adalah List Processing. Kecerdasan buatan semakin berkembang terus-menerus hingga akhirnya di tahun 1980-an banyak sekali pihak industri yang melirik teknologi ini dan menggunakannya dalam produktivitas mereka dalam sehari-hari. Hasilnya, efektivitas mereka menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kemudian di tahun 1987 sampai sekarang, teknologi ini semakin berkembang terus. Dan itulah menjadi cikal bakal adanya machine learning dan deep learning yang membuat teknologi ini semakin berkembang dan memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini, NPM 17421068. Di sini saya akan menjelaskan mengapa harus dibuat adanya kecerdasan buatan dalam sebuah mesin. Kecerdasan buatan dibuat agar mesin dapat bertindak seperti seorang manusia, dan mesin dapat mempermudah manusia dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatannya sehari-hari. Di sini ada juga ruang lingkup yang terdapat pada kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu sistem pakar. Sistem pakar pada komputer digunakan untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh para pakar. Yang kedua yaitu pengolahan bahasa alami. Dengan pengolahan bahasa alami ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari seperti layaknya manusia. Yang ketiga yaitu pengenalan ucapan. Melalui pengenalan ucapan, diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. Yang keempat yaitu robotika dan sistem sensor. Yang kelima yaitu computer vision. Computer vision ini digunakan untuk menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. Dan yang keenam yaitu intelligent computer aided instruction yang dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar mesin yang terdapat pada kecerdasan buatan. Desi Setiawati. Saya akan menjelaskan ruang lingkup dari kecerdasan buatan, diantaranya 1. Sistem pakar. Sistem pakar menilai keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Lalu, dengan pengolahan bahasa alami ini, diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari. Lalu, melalui pengenalan ucapan, diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Berikut gambar robotika dan sistem sensor. Lalu, ada computer vision yang mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. Lalu,
Intelligent Computer Aided Instruction dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Perkenalkan, nama saya Michael Saputra. Saya akan membahas tentang robotika dan sistem sensor, computer vision, computer aided instruction, dan gameplay. Yang pertama adalah robotika dan sistem sensor. Robotika itu adalah salah satu cabang teknologi yang berhubungan dengan beberapa aspek, antara lain desain, operasi, pembuatan, dan juga aplikasinya. Lalu sistem sensor itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan fisik ataupun kimia. Seperti contohnya ada di vending machine. Nah, itu ada sistem sensor yang mendeteksi ketika ada duit yang masuk. Nah, itu akan didetek duitnya yang berapa, misalnya 50.000 atau berapa. Lalu ada sensor, ada sistem robotikanya yang akan menggerakkan minuman yang kita pilih sampai dari vending machine-nya sampai jatuh ke bawah. Terus ada contoh kedua, yaitu sensor parkir mobil. Nah, sensornya itu akan mendeteksi apakah jarak dari belakang mobil itu apakah akan mengenai objek lain. Jika tidak, sensor tidak akan berbunyi, tapi jika sudah mendekati, misalnya jarak 1 meter, dia akan berbunyi pelan, lalu semakin dekat maka akan semakin kencang bunyinya. Kedua ada computer vision. Computer vision itu adalah sebuah bidang ilmiah interdisipliner yang membahas bagaimana komputer dapat memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari gambar atau video. Komputer dapat memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari gambar atau video digital. Salah satu subdomain dari penglihatan computer vision ini meliputi rekonstruksi adegan, deteksi peristiwa, pelacakan video, pengenalan objek, estimasi pose 3D, pembelajaran, mengindekskan, estimasi gerakan, dan pemulihan gambar. Lalu yang ketiga ada computer aided instruction. Nah, computer aided instruction ini dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Ciri-ciri dari computer aided instruction ini adalah pelajar dapat mengakses materi ajarnya tanpa dibatasi waktu dan tanpa dibatasi ruang serta tempat. Lalu ada dukungan komunikasi dari mulai sinkron, asinkron, dan dapat direkam. Lalu jenis materi ajarnya bisa melalui multimedia, teks, gambar, audio, video, maupun animasi. Lalu ada juga keuntungan dalam menggunakan computer aided instruction, yaitu mampu mengurangi biaya pelatihan, ada juga fleksibilitas waktu, fleksibilitas kecepatan pembelajaran, standarisasi pengajaran, efektivitas pengajaran, dan dapat menyimpan data pelajaran, dan proses pembelajaran yang berlangsung. Lalu yang terakhir ada gameplaying. Gameplaying itu adalah sebuah desain program kecerdasan buatan yang dapat memainkan lebih dari satu game secara sukses. Banyak game seperti catur. Nah, itu komputer itu diprogram dengan algoritma yang khusus untuk memenangkan sebuah permainan catur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Wahyuni Soleha, NPM 17421024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan komputasi kecerdasan buatan dan komputasi konvensional. Dan di dalamnya tersebut terdapat 7 dimensi, dan yang dimensi yang pertama itu pemrosesan. Nah, pemrosesan itu di komputasi kecerdasan buatan itu terdapat mengandung konsep-konsep simbolik, dan di komputasi konvensional itu algoritmik. Nah, di situ sudah terdapat perbedaan di antara dua tersebut. Nah, yang kedua itu sifat input. Nah, sifat input itu bisa, kalau di komputasi kecerdasan buatan itu bisa tidak lengkap. Nah, dia bisa kalau tidak lengkap itu bisa. Dan tetapi kalau jika di komputasi konvensional itu dia harus lengkap, tidak boleh dia tidak lengkap. Jadi yang bersifat input itu dia harus lengkap di konvensional. Nah, selanjutnya itu pencarian itu di komputasi kecerdasan buatan itu kebanyakan sifat heuristik ya.
tetapi di konversional itu biasanya didasarkan pada algoritma. Nah, dia tuh masuk ke algoritma seperti itu. Nah, keterangan. Jika di kompetensi kecerdasan buatan itu disediakan seperti kayak dia itu menyediakan suatu kecerdasan buatan itu, dia menyediakan seperti misal alat apa gitu, dia menyediakan itu. Nah, tetapi jika di kompetensi konversional itu biasanya dia tidak menyediakan suatu yang dibutuhkan itu, dia tidak menyediakan. Nah, selanjutnya fokus. Nah, fokus itu di kompetensi kecerdasan buatan itu pengetahuan. Dia tuh mengetahui, dia pengetahuan gitu kan. Dan di kompetensi konversional itu dia data dan informasi. Nah, di konversional itu ada data, ada informasi juga. Dan terus selanjutnya itu struktur itu ada kontrol dipisahkan dari pengetahuan. Nah, itu termasuk di kompetensi kecerdasan buatan. Jika di kompetensi konversional itu termasuk kontrol terintegrasi dengan informasi, dia berintegrasi sekali dengan sebuah informasi. Nah, terus selanjutnya itu kemampuan menalar. Kemampuan menalar itu dia tuh seperti dia tuh menalar gitulah ya. Kompetensi kecerdasan buatan itu dia menalar kemampuan menalar itu jika di kompetensi kecerdasan buatan. Nah, tetapi jika di kompetensi konversional itu dia tidak, jadinya dia sangat berbeda sekali dengan kompetensi kecerdasan buatan. Jadi perbedaannya seperti